Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kelompok kami akan memaparkan topik utama mengenai tantangan dan permasalahan manajemen dan organisasi pada era digital. Secara khusus kami akan menganalisis dinamika konflik dan stres kerja yang terjadi di dalam organisasi virtual untuk melihat bagaimana tantangan perilaku organisasi ini terjadi. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Mari kita bedah latar belakang permasalahan ini. Di era digital saat ini, ruang kerja virtual melahirkan konsep kerja tanpa batas, ruang, dan waktu. Dulu, batas antara kantor dan rumah sangat jelas secara fisik maupun waktu kerja. Namun, kehadiran teknologi komunikasi seperti WhatsApp, Slack, dan email kantor telah mengaburkan batasan tersebut. Kita sekarang menghadapi budaya selalu siaga, di mana ada ekspektasi tidak tertulis bahwa karyawan harus siap merespon pekerjaan kapan saja. Budaya ini menciptakan tekanan psikologis yang konstan. Karyawan merasa cemas dan bersalah jika tidak segera membalas pesan instan terkait pekerjaan, meskipun pesan tersebut masuk pada larut malam atau saat hari libur. Akibatnya, tuntutan pekerjaan terus merembes ke dalam kehidupan pribadi dan menghancurkan waktu istirahat yang seharusnya digunakan untuk memulihkan energi mental mereka. Kondisi lelah mental yang terus menumpuk akibat tekanan konektivitas tiada henti inilah yang memicu timbulnya stres teknologi pada individu. Stres teknologi, atau biasa disebut technostres, merupakan kondisi stres psikologis yang dialami individu akibat ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi atau mengatasi tekanan penggunaan teknologi informasi secara sehat. Di era modern, stres ini sangat dekat dengan keseharian kita. Gejalanya meliputi kelelahan mental yang parah karena otak dipaksa memproses terlalu banyak data, kecemasan berlebih terhadap bunyi notifikasi gawai, hingga penurunan konsentrasi kerja karena fokus yang terus-menerus terdistraksi oleh pesan masuk. Karyawan yang mengalami stres ini akan merasa kelelahan emosional sebelum mereka sempat menyelesaikan tugas utamanya. Dalam praktiknya, stres teknologi ini didorong oleh beberapa faktor pemicu utama di dalam lingkungan kerja virtual yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 faktor utama yang memicu stres teknologi pada karyawan di dalam organisasi virtual. Pertama, beban informasi berlebih, di mana kita dibanjiri ribuan data dan berbagai saluran komunikasi sekaligus secara bersamaan sehingga otak mengalami kelelahan informasi. Kedua, invasi waktu luang, di mana urusan kantor merembes ke ruang pribadi di rumah melalui perangkat digital sehingga mengganggu waktu istirahat dan privasi keluarga. Dan ketiga adalah kerumitan sistem baru, yaitu stres yang muncul akibat tuntutan perusahaan agar karyawan menguasai sistem aplikasi baru secara instan tanpa adanya pelatihan yang memadai. Akumulasi stres personal dari berbagai pemicu teknologi ini lambat laun tidak hanya berdampak pada diri sendiri, melainkan akan merambat dan memicu konflik komunikasi di dalam tim. Konflik komunikasi virtual. Hubungan stres dengan konflik virtual sebenarnya sangat erat. Saat bekerja secara jarak jauh, tim virtual sangat bergantung pada media tertulis seperti chat WhatsApp atau email untuk berkoordinasi. Namun ketika karyawan sedang dalam kondisi lelah atau stres, sensitivitas emosional mereka akan meningkat tajam. Akibatnya, koordinasi tugas yang disampaikan lewat teks singkat sangat rawan disalahartikan. Karyawan cenderung membaca pesan tersebut dengan filter emosi yang buruk, sehingga memicu benturan ego dan konflik interpersonal di dalam grup chat. Konflik virtual ini terjadi karena adanya hambatan komunikasi mendasar berupa hilangnya isyarat sosial saat kita berinteraksi secara jarak jauh. Hilangnya isyarat sosial saat membaca teks, kita kehilangan isyarat sosial yang dimana hal tersebut penting seperti nada suara, tatapan mata, dan ekspresi wajah lawan bicara. Ketiadaan isyarat ini memicu apa yang disebut bias negativitas, yaitu kecenderungan psikologis di mana penerimaan pesan yang sedang stres secara otomatis mengartikan pesan netral sebagai pesan yang dingin, ketus, atau menekan. Hal ini menghambat tim untuk membangun rasa percaya dan kolaborasi yang sehat secara virtual. Hambatan komunikasi yang terus dibiarkan tanpa adanya klarifikasi langsung, ini pada akhirnya akan membawa dampak yang buruk yang nyata bagi kelangsungan organisasi secara keseluruhan. Dampak buruk organisasi bagi kelangsungan perusahaan sangat nyata dan merugikan. Stres teknologi dan konflik komunikasi virtual yang menumpuk akan menghancurkan tingkat kepuasan kerja karyawan secara drastis karena lingkungan kerja dirasa tidak lagi nyaman secara psikologis. Karyawan yang tidak puas dan mengalami kelelahan emosional akan mulai menarik diri dari aktivitas organisasi. Mereka akan melakukan quiet quitting atau bekerja seadanya dengan usaha paling minimum hanya untuk menggugurkan kewajiban. Puncaknya, perusahaan akan dirugikan secara operasional karena kehilangan talenta-talenta terbaiknya akibat angka pengunduran diri yang meningkat tajam. Oleh karena itu, pihak manajemen harus segera menerapkan solusi taktis.
Di sini ada 3 rekomendasi solusi konkret yang bisa diterapkan oleh pihak manajemen. Pertama, terapkan kebijakan hak mematikan notifikasi kerja setelah jam kantor agar karyawan memiliki waktu luang untuk memulihkan kesehatan mental mereka. Yang kedua, buat protokol komunikasi tim yang jelas untuk memisahkan media tugas formal dengan obrolan informal. Dan yang ketiga, jika mulai terdeteksi adanya ketegangan atau konflik di chat teks, segera wajibkan tim untuk beralih ke panggilan video agar kesalahpahaman nada bicara bisa diredam secara langsung. Jadi pada kesimpulannya dari pemaparan kelompok kami, dinding baka, stres kerja digital atau teknostress, serta konflik virtual merupakan tantangan nyata yang tidak boleh diabaikan oleh organisasi modern. Budaya selalu siaga dan miskomunikasi berbasis chat terbukti merusak kepuasan kerja karyawan secara signifikan, bahkan memicu fenomena quiet quitting. Kunci utama keberhasilan manajemen terletak pada keseimbangan antara adopsi teknologi dengan empati kemanusiaan, baik dengan menjamin hak untuk tidak terhubung maupun menyusun etika komunikasi tim yang jelas. Akhir kata, saya bersama rekan saya pamit undur diri. Semoga dari hasil pemaparan ini dapat memberikan pencerahan. Sekian dan terima kasih.